Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Merianti CGP Angkatan 11 dari TK Negeri Pembina Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur. Saya masih ditemani oleh Ibu Suratmi sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Sriwati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam Bu Mary. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya ibu-ibu hebat. Baik, pada pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu Mami lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana yang sudah Bu Mami lakukan. Untuk pertanyaan pertama Bu Mami ya, bagaimana nih perasaan Bu Mami terkait berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Terima kasih Bu Mary. Karena belum terbiasa ya Bu Mary dalam proses pembelajaran kemarin, karena mungkin ada yang mengawasi saya gitu, jadi saya sedikit agak tegang gitu kan. Tapi alhamdulillah Bu Mary, setelah diikuti lama-lama kita sudah terbiasa gitu Bu Mary. Oke, bisa Bu Mami ceritakan sedikit proses pembelajaran yang telah Bu Mami lakukan kemarin? Saya kemarin membuat pembelajaran berbentuk kelompok Bu Mary. Jadi kan di kelas itu saya menyediakan kelompok ya Bu Mary. Nanti ada 3 kelompok meja ini dengan kegiatan yang berbeda Bu Mary. Saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan untuk pembelajaran tersebut saya menggunakan konten Bu Mary, yaitu anak-anak saya perlihatkan video tentang tema yang saya ajarkan pada hari itu. Kebetulan kemarin saya temanya Bu Mary yaitu tentang tanaman buah ya, pisang, yaitu saya menggunakan proses berdiferensiasi proses. Kelompok yang pertama saya berikan tugas yaitu membatik dengan cotton bud pada gambar pisang. Terus di kelompok yang kedua saya memberikan menggunting Bu Mary, menggunting kata pisang. Terus di kelompok yang ketiga saya memberikan mengenal konsep bilangan 1-5 dengan menggunakan stick es krim. Begitu juga Bu Mary kan, saya juga sebelum melaksanakan proses belajar itu saya memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih Bu Mary, mana yang anak-anak suka. Misalkan kayak anak suka dengan kegiatan membatik tadi, atau dengan menggunting kata, kemudian juga mengenal konsep bilangan. Jadi saya tidak paksa Bu Mary gitu ya, karena kemauan anak mau melakukan kegiatan di meja yang dimana yang mereka sukai Bu Mary. Jadi Ibu Mami nanti memberi merdeka ya kepada anak, nanti akan memilih mereka mana minat yang mereka sukai kegiatan bermainnya ya. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya nih Bu Mami ya, tadi kan ini kan udah Ibu ceritakan tadi terkait hambatan nih. Jadi selama proses pembelajaran apakah ada nih hambatan yang terjadi? Ya, ada Bu Mary. Tapi sebelum saya menjawab hambatan ini, saya juga akan menambahkan tadi Bu Mary ya, yang pertanyaan sebelumnya. Saya juga akan menambahkan, yaitu seumpama anak ini kita mendengarkan video tadi, saya memberikan pertanyaan pemantik Bu Mary. Jadi anak-anak ini tahu apa yang ditonton tadi Bu Mary. Misalkan
kita memperlihatkan video tentang pisang. Berarti anak-anak ini tahu dia nanti bagaimana cara menanam pisang gitu. Caranya Bu Mary. Pisang itu dari mana? Iya, apa ya harus kita tanam dulu, iya, apa Bu Mary. buahnya, Iya, apa kan? tunasnya. Itulah kadang kan anak nggak tahu Bu Mary, dipikirnya entah dari bijinya atau dari batangnya kan gitu. Jadi setelah menonton video, anak-anak ini tahu Bu Mary. Setelah kita kasih pertanyaan pemantik, anak-anak udah tahu, oh kayak gini rupanya ya cara menanam pohon pisang, rupanya dari tunas dulu gitu Bu Mary. Oke, selanjutnya saya akan menjawab hambatan tadi Bu Mary. Boleh. Hambatannya yaitu pada saat saya menyiapkan bahan Bu Mary. Kalau nama juga saya mengajar di TK ya Bu ya. Jadi kalau terlalu cepat saya menyiapkan bahan, pasti anak-anak ini rasa ingin tahu Bu Mary. Juga Bu Sri, dia rasa ingin tahunya, kok udah banyak ini ya alat permainannya di meja. Jadi anak-anak begitu masuk dia langsung langsung mau mencoba Bu Mary. Langsung mau main ini. Sementara nanti kalau udah dimainin kan jadinya berantakan lagi Bu Mary. Jadi disitulah Bu Mary hambatan saya. Jadi memang seperti itu ya Bu Mami, kita sama anak-anak, namanya aja anak-anak. Jadi lain Bu Mary ya dengan anak SD mungkin SMP. Kalau anak TK ini dia cenderung memang rasa ingin tahunya itu memang berlebih lah Bu. Misalkan, Ibu ada buat apa nih Bu? Kok banyak kali di sini ada meja ini ya gitu, dia rasa ingin tahunya besar gitu Bu Mary. Kita agak kewalahan. Agak kewalahan. Kemudian anak bermain langsung sebelum waktunya. Jadi kita agak repot sedikit ya. Apa-apa ini semua ada hikmahnya ya. Apakah ada hambatan lain nih Bu Mami terkait proses pembelajaran mengenai anak murid tadi? Ada Bu, apalagi di TK Bu ya. Hambatannya itu kalau anak murid tuh mungkin ada yang susah dalam megang pensil Bu. Jadi habis itu menggunting, cara memegang guntingnya pun anak-anak masih banyak yang kaku gitu. Jadi pelan-pelan lah Bu, saya mengajari cara pegang pensil yang betul gitu kan, cara pegang gunting. Itu pun nggak bisa kita Bu, kalau anak TK itu kita kasih gunting, kalau nggak kita kasih tahu caranya, nanti entah apa yang digunting Bu, bisa gunting rambut nanti kan Bu, baju kawannya. Dan kalau kita nggak kontrol setiap anak ini Bu, pasti nanti ada itu Bu, ini ada yang ngadu Bu, dia udah pegang ini gunting rambut, gitu Bu. Jadi fungsi dari gunting jadi kita harus memperkenalkan sebelum kita memberikan pelajaran tentang menggunting, kita harus kasih tahu dulu Bu manfaat gunting itu, yang boleh digunting itu apa aja. Ya gitu Bu Mary. Ada itu cara megang pensil juga Bu Mary. Jadi itu hambatannya ya. Berarti ada hambatan lain nih nggak? Ada Bu, hambatan lain mungkin kayak anaknya ini malu-malu. Malu ya. Ketika di kelas ada guru lain yang sedang ibaratnya kayak, berarti kan dia diawasi tuh waktu melakukan kegiatan, ada yang lain gitu ya. Karena biasa kan dia dengan terbiasa gurunya satu gitu, begitu ada yang mengawasi lain, guru lain masuk dalam kelas, jadi dia kayak mana ya, kayak rasa malunya itu muncul lagi gitu. Yang tadinya udah berani karena ada guru yang mengawasi dalam kelas, jadi dia agak canggung gitu. Jadi keaktifan siswa itu kurang ya, jadi agak malu-malu. Jadi kemarin pun saya amati juga masih ada anak yang malu-malu kalau diajak untuk bercerita tentang kegiatan waktu kegiatan penutup ya kemarin Bu Mami ya, masih ada tuh anak-anak yang malu, tidak percaya diri untuk menciptakan kegiatan yang hari itu. Terkait hambatan yang terjadi nih ya, menurut Ibu apa nih ya alasan bisa terjadi, apa saja nih menurut Ibu pribadi ya? Mungkin karena Ibu bersifat menawarkan tidak langsung berikan kesempatan kepada semuanya, itu bagaimana itu Bu? Kalau alasannya Bu ya, yang pertama mungkin saya kurang maksimal Bu memberikan batasan, misalkan anak-anak siapa ya yang berani menceritakan kembali tadi yang sudah bermain tadi.
Jadi begitu anak-anak dilihat, ada yang melihat kayak seperti bulan masuk itu, anak-anak jadinya yang tadinya berani ingin mengungkapkan cerita yang sudah diajarkan tadi, dia masih malu-malu. Nah gitu bukan, jadi keinginannya untuk berbicara di depan teman-temannya itu berkurang gitu Bu Mary. Ya, berarti alasan Ibu tadi mungkin karena bersifat menawarkan ya, jadi tidak langsung memberikan kesempatan kepada semuanya. Kemudian terkait nih, karena tadi sudah Ibu sampaikan beberapa hambatan ya. Yang pertama tadi menyiapkan bahan pembelajaran, waktu sudah masuk kelas tadi kan menyiapkan bahannya. Karena kalau kita siapkan duluan seperti yang Ibu bilang tadi, jadi anak-anak mulai main terus tanpa tunggu aba-aba dari kita gurunya. Kemudian ada juga persoalan tadi kurang aktif ya, kurang aktivitas dalam menceritakan kegiatannya selama main, karena tadi kan katanya masih malu-malu ya, dan tidak punya keinginan untuk mau menceritakannya di depan guru tentang kegiatan hari ini. Terkait semua hambatan ini, apa rencana yang Ibu lakukan untuk minimalisir atau kalau bisa tuh menghilangkan tuh, bagaimana tuh? Menghilangkan ya Bu ya. Rencananya itu saya akan memberikan kesempatan Bu kepada anak dengan cara mengajak anak ini supaya dia berani berbicara di depan teman-temannya Bu Mary. Mungkin masalah penyiapan bahan pembelajaran saya akan lebih terampil lagi, dan saya akan menyiapkan bahan secara lengkap Bu Mary. Jadi nanti Ibu akan menyiapkan bahan ya secara lengkap, dan waktu masuk anak guru sudah tidak sibuk lagi dengan menyusun bahan pembelajarannya ya. Jadi tidak ada nanti sewaktu saya sudah, misalkan anak sudah masuk ke kelas, anak-anak sudah terbiasa gitu Bu Mary. Jadi kalau misalkan saya mempersiapkannya mendadak kayaknya terlalu repot. Jadi begitu anak udah mulai masuk, bahan-bahan itu sudah tersedia dengan aturan sebelum belajar itu saya membuat aturannya Bu Mary, aturan mainnya itu, jadi anak-anak ngerti gitu bagaimana cara bermain di sini. Belum waktunya bermain itu tidak boleh kita pegang-pegang yang lain lah gitu, nanti bisa tukar, misalkan udah selesai, anak-anak sudah selesai lapor ke bu guru, nanti bolehlah memilih permainan di kelompok lain gitu. Bagus sebenarnya, karena Ibu sudah menceritakan beberapa rencana nih, kapan nih Ibu mulai action nih untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi untuk belajar berikutnya? Kalau Bu Mary, untuk kedepannya saya akan terapkan masalah pembelajaran ini lebih tepat lah gitu, jangan sampai kekurangan permainan. Kita mau udah waktunya belajar, ini bahannya mana ya, masih ada yang kurang gitu. Jadi saya insya Allah akan terapkan setiap pulang sekolah itu saya persiapkan bahan untuk besok. Begitu besok udah mau pembelajaran, sudah selesai semua, nggak ada lagi buat ini buat itu, sudah tersedia di kelompok di kelas masing-masing. Alat peraganya udah siap di satu keranjang ya. Kalau misalnya menempel berarti sudah ada lem, ada bahannya semua. Habis itu juga ada tambahan bermain Bu Mary, mungkin di sudut baca saya akan sediakan buku baca, nanti entah permainan dengan berhitung, pakai kerang, pakai musun kata, mungkin pakai apa ini Bu Mary, tutup botol yang sudah saya potong kartu hurufnya Bu Mary. Jadi barang bekas, jadi anak-anak itu begitu udah selesai pembelajaran nggak ada yang keluar main Bu Mary. Nah, gitu. Jadi saya keluar main keluar kelas gitu Bu Mary. Jadi tetap fokus dalam kelas dengan kegiatan yang berbagai macam di kelas itu Bu Mary. Berarti setiap anak sudah melakukan ketiga kelompok tadi, dia sudah bermain, berarti bagian sudah bermain, berarti dia bisa bermain ke sudut penama ya, atau pergi ke pojok baca, duduk-duduk santai baca buku ya Bu ya. Oke, sangat luar biasa. Jadi yang Ibu laksanakan kemarin, ketika saya amati memang ada beberapa catatan ya berdasarkan perbincangan kita pada saat observasi hari itu, dan alhamdulillah sudah ada dan tampak semuanya ya dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi.
tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga strategi, ada juga diferensiasi konten dan proses, kemudian juga pembelajaran kelompok, semuanya ada. Jadi yang perlu kita tingkatkan pada diri ibu ada yang perlu ibu tingkatkan pada diri ibu dalam penyiapan pembelajarannya, persiapan pembelajarannya. Jadi jangan terburu-buru, jadi agak terkuras nanti tenaga ibu ya. Dan juga rencana ibu sangat bagus tadi, yang ibu sampaikan tadi semoga bisa terlaksana dengan baik, dan dapat membantu kegiatan ibu agar lebih aktif dan efektif nanti ya, lebih mendukung potensi anak murid kita dan lebih berpihak pada mereka, itu pada siswa kita. Ibu Mami, barangkali ada nih yang mau disampaikan lagi? Ya, ada Bu Mary. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih karena dengan kegiatan Bu Mary ini di Cibito Bu ya, melakukan supervisi pada saat proses pembelajaran. Karena di sini dengan adanya supervisi tersebut, saya merasa bisa melakukan evaluasi Bu Mary. Jadi saya apa yang belum saya ketahui setelah CGP ini, Bu Mary memberikan motivasi lagi kepada kami Bu, supaya kami kedepannya bisa lebih meningkatkan kompetensi bagi peserta didik kami Bu. Jadi selama ini mungkin ada yang kurang dari kami Bu. Setelah adanya CGP ini, Bu Mary sangat membantu Bu, sangat membantu proses pembelajarannya yang biasanya mungkin kami begini. Setelah Bu Mary kasih saran, kasih sering duduk pakar Bu kan, sering harusnya gini, jadi kami ngerti Bu, sedikit banyaknya udah paham tentang supervisi tadi Bu. Terima kasih Bu Mami ya. Cukup itu ya Bu Mami pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini. Bu Mami, saya ucapkan terima kasih banyak karena Bu Mami sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih dari mulai kegiatan pra, kemudian aksi, dan sekarang pasca observasi. Terima kasih sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini, dan juga terima kasih kepada Bu Sri ya sudah meluangkan waktunya di sini. Sekali lagi saya terima kasih. Demikian pasca observasi ini untuk mengakhiri nih kegiatan aksi nyata saya dalam coaching untuk supervisi akademik, dan juga berterima kasih kepada Ibu Sami yang sudah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Baik, terima kasih. Demikianlah kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.